Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang peran perempuan di dalam kesuksesan perjuangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berjuang dalam rangka menyebarkan agama Islam, dalam rangka menegakkan ajaran Islam, dalam rangka melaksanakan risalah sebagai seorang Rasul. Itu dibantu oleh keluarganya, dibantu oleh sahabatnya. Yang membantu dalam keluarga itu ada perempuan, ada laki-laki. Begitupun sahabat yang membantu Rasulullah itu ada laki-laki, ada yang perempuan. Ada sahabat, ada sahabiat istilahnya. Kalau perempuan, sahabiat. Nah, saya di sini akan menyampaikan sebagian kecil nisaun haular Rasul, perempuan yang ada di sekitar Rasulullah yang bantu perjuangan Rasulullah sehingga perjuangan itu menjadi sukses. Supaya kita tahu bahwa ternyata perempuan itu punya peran besar di dalam kesuksesan perjuangan Nabi Muhammad. Karena selama ini yang kita baca siapa? Tentang peran Abu Bakar, bagaimana kesetiaan Abu Bakar dan kecerdasan Abu Bakar dan kesolehan Abu Bakar. Itu yang selama ini kita baca. Dan bagaimana perannya Umar bin Khattab, seorang yang tegas pemberani, dan bagaimana kesetiaannya pada Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Kita melihat bagaimana kekayaan Utsman bin Affan, kecerdasan berbisnis dan kesetiaan mengorbankan harta dalam perjuangan. Bagaimana peran Ali bin Abi Thalib, pemuda yang cerdas dan dia itu setia pada Nabi Muhammad dan perjuangan Islam. Kadang-kadang kita lupa peran wanita. Saya ngambil sebagian kecil saja. Yang pertama tentang peran Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ini syair yang sering dibaca oleh siapa? Oleh Kiai Maimun Zubair. Istri Rasulullah yang namanya Siti Khadijah. Ini punya peran besar dalam perjuangan Nabi Muhammad. Karena beliaulah yang memberikan ketenangan hati pada Nabi Muhammad, berikan keteguhan hati Nabi Muhammad dalam menemani perjuangan Nabi Muhammad. Contoh, ketika Nabi Muhammad itu menjelang umur 40, Nabi Muhammad itulah selalu melakukan tahannus. Ya, ini tahannus itu diartikan oleh ulama itu artinya Rasulullah itu merenungi tentang alam semesta yang melahirkan keyakinan ada Tuhan yang agung. Dan dia merenungin tentang perilaku-perilaku yang salah yang dilakukan oleh Quraisy dan orang Arab pada umumnya. Itu selama 3 tahun. Singkat cerita, ketika Rasulullah umur 40 tahun, Rasulullah itu menerima wahyu. Yang pada waktu itu pertama kali ayat yang turun apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Malaikat Jibril datang pada Nabi Muhammad. Lalu malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dengan keras-keras, lalu dia nyatakan Iqra, Iqra, Iqra. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Lastu biqari'in, saya tidak bisa baca. Lalu menyatakan Iqra. Apa kata Nabi Muhammad? Lastu biqari'in. Lalu malaikat Jibril menyatakan Iqra. Lalu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir. Setelah itu selesai malaikat Jibril itu pergi, Nabi Muhammad itu pulang dengan keadaan gemetar, ketakutan pada waktu itu. Lalu apa setelah itu? Pulang datang pada istrinya, lalu menyatakan, Zamiluni, zamiluni,
berilah aku selimut, berilah aku selimut. Dasiruni, berilah aku selimut. Apa yang terjadi? Maka Siti Khadijah itu menenangkan hatinya. Wahai suamiku, engkau tidak akan celaka. Allah tidak akan bikin engkau celaka. Engkau adalah orang baik. Selama ini engkau ada orang yang suka nyambung silaturahim. Selama ini engkau orang yang menghormati tamu. Selama ini engkau yang selalu menegakkan kebenaran. Coba. Ketika dalam kondisi Nabi Muhammad ini, dalam bahasa saya ini bingung dengan mendapatkan wahyu pertama kali, siapa yang memberikan ketenangan? Siapa yang memberikan ketenteraman? Adalah istrinya. Siapa istrinya itu? Adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah laki-laki atau perempuan? Perempuan. Maka berarti mempunyai peran besar perempuan itu. Pertama kali wahyu turun, yang memberikan ketenangan hati siapa? Adalah seorang perempuan. Kemudian yang pertama kali iman siapa? Siti Khadijah. Sebelum yang lain beriman, sebelum Ali bin Abi Thalib beriman, sebelum Abu Bakar beriman, sebelum Umar bin Khattab beriman, sebelum Utsman beriman, siapa yang beriman lebih dulu? Adalah Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah itu? Adalah istri Rasulullah. Siapa? Dia seorang perempuan. Berarti mempunyai peran apa? Peran sangat besar. Nabi Muhammad hatinya tenang karena ditemani oleh istrinya, namanya Siti Khadijah. Lalu apa setelah itu? Tidak berhenti di situ. Lalu dibawa kepada pamannya Siti Khadijah, namanya Waraqah ibnu Naufal. Itu adalah seorang Yahudi yang ahli kitab. Lalu Nabi Muhammad menceritakan tentang kejadian yang dihadapi, yang dia dapatkan. Lalu cerita, hada namusun allati ata Musa. Apa katanya Waraqah? Katanya Waraqah bin Naufal, itu adalah namus. Itu dalam bahasa Sunda artinya apa namanya? Nabi, apa artinya apa? Namusun adalah malaikat yang datang kepada Nabi Musa. Nah, singkat cerita apa? Disitulah mulai dari menenangkan hatinya, memberikan selimut, kemudian dijelaskan kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu punya ketenangan bahwa dirinya adalah bukan orang yang selama ini berbuat jahat pada orang, tapi selalu dia orang yang berbuat baik, sehingga memberikan ketenangan. Apa berhenti di situ? Setelah itu dia datang kepada pamannya yang mengerti tentang kitab suci, ngerti tentang nabi-nabi, lalu menjelaskan siapa Nabi Muhammad itu. Dia adalah seorang nabi. Setelah itu pulang, apa yang terjadi? Ditemani untuk berjuang. Semua harta kekayaan itu dikorbankan untuk perjuangan. Sehingga ketika Siti Khadijah wafat pada tahun ke-8 Bi'sah, maka disebut apa namanya? Amul Huzni, tahun yang penuh duka cita. Karena pada waktu itu apa? Pendamping Rasulullah yang namanya Siti Khadijah, dia seorang perempuan yang hebat, yang besar, al-kubra, yang menemani perjuangan dalam rangka menegakkan ajaran agama Islam, meninggal dunia. Apalagi ditambah dengan meninggalnya pamannya Abu Thalib, walaupun dia tidak beriman, tapi dia membentengi dari gangguan orang-orang Quraisy. Maka coba bayangkan. Itu yang pertama, Siti Khadijah. Yang kedua siapa? Kita melihat peran yang namanya itu Asma binti Abi Bakrin. Kita lihat, ketika Rasulullah itu mau hijrah pada tahun ke-13 Bi'sah, jadi 13 tahun dari Nabi diutus sebagai seorang Nabi, dia mau hijrah. Hijrahnya dari mana? Dari Mekah ke Madinah, yang pada waktu itu dari Mekah ke Yasrib, yang kemudian berubah namanya menjadi Madinah. Lalu apa yang terjadi? Dia hijrah bersama Abu Bakar, namun ketika hijrah dia tidak langsung Madinah, tapi masih sembunyi di gua apa? Di gua Sur. Nah, di gua Sur itu bersembunyi 3 hari 3 malam. Lalu
untuk bisa bertahan hidup agar supaya tetap dia itu terpenuhi makanan. Siapa yang mengantarkan makanan? Setiap malam hari mengantarkan makanan yang namanya Asma binti Abi Bakrin. Lalu dia itu setiap malam diantarkan makanan. Dan dia membawa kabar tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy Mekah yang ngejar Rasulullah akan membunuh. Dia setelah kondisi tenang, aman, lalu dia malam-malam sembunyi-sembunyi bawa makanan. Untuk apa? Memberikan makan kepada Rasulullah dan berikan makan kepada Abu Bakar. Lalu membawa kabar tentang bagaimana kondisi orang-orang Quraisy yang ngejar Nabi Muhammad. Sampai setelah hari yang ketiga, kondisi aman, berarti Nabi Muhammad langsung meneruskan perjalanannya menuju Madinah. Kemudian mampir dulu di Kuba buat masjid, setelah itu lalu meneruskan ke Madinah, lalu membuat Masjid Nabawi di dekat rumah Abu Ayyub. Ini menyatakan begini, coba. Andaikan Siti atau Asma binti Abi Bakr tidak memberikan makanan, bagaimana kondisi Rasulullah? Tidak ada yang harus dimakan. Secara manusiawi, Rasulullah itu kan tidak bisa bertahan hidup secara manusiawi. Tapi dia seorang nabi, mesti Allah memberikan mukjizat yang tidak diberikan kepada manusia biasa. Tapi secara manusiawi, maka dia itu bisa tetap meneruskan perjalanannya, tetap kenyang, tetap seger. Kenapa? Berkat peran seorang perempuan namanya Asma binti Abi Bakrin. Maka dengan peran Asma binti Abi Bakrin apa berarti? Apa yang terjadi? Berarti hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu sukses. Yang pertama dia membantu makanan, yang kedua tentang memberikan informasi apa yang dilakukan oleh Quraisy Mekah. Coba lihat, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, coba lihat. Ada seorang perempuan namanya Sayyibah bin Ka'ab. Sayyibah ini seorang perempuan tapi pendekar. Perempuan tapi pendekar. Enggak perempuan pada umumnya. Tak gitu. Dia itu seorang perempuan tapi tegar. Dia bisa menggunakan pedang. Dia bisa naik kuda. Dia bisa bertarung dalam pertempuran. Kita ini ngelihat kejadian yang sangat menentukan perjuangan Nabi Muhammad. Kapan? Ketika perang Uhud. Perang Uhud itu peperangan yang kalah. Yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Atau perangan kedua setelah perang Badar. Apa yang terjadi? Maka Nabi Muhammad itu dikepung oleh orang-orang kafir mau dibunuh. Siapa yang menjadi tameng? Siapa yang bisa menjaga Nabi Muhammad? Salah satunya dari sahabat-sahabat yang lain itu adalah seorang perempuan. Namanya siapa? Sayyibah binti Ka'ab. Coba. Dia seorang perempuan yang dahsyat dia. Tak tanggung-tanggung. Tapi dia membantu perjuangan Nabi Muhammad. Bahkan secara manusiawi dia mampu menyelamatkan Nabi Muhammad dari pembunuhan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada waktu itu. Yang dipimpin pada waktu tentara kafir itu adalah Khalid bin Walid. Sebelum Khalid bin Walid masuk Islam. Itu sangat menegangkan pada waktu itu. Sangat kritis. Kalau yang pertama Siti Khadijah itu memberikan bantuan pertama kali wahyu itu turun. Kemudian Asma binti Abi Bakrin itu memberikan bantuan titik yang menegangkan, yaitu memberi bantuan makanan, mengirim makanan, kemudian juga membawa berita. Kemudian yang ketiga siapa? Sayyibah binti Ka'ab. Itu adalah titik-titik yang menegangkan yang dapat menyelamatkan Nabi Muhammad dari serangan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada waktu itu. Coba bayangkan. Ini yang ketiga. Yang empat kita lihat. Siapa? Ada namanya apa? Sumayyah bin Yasir. Sumayyah ini adalah seorang perempuan di Mekah yang setia pada Nabi Muhammad sampai disiksa macam-macam dia tidak mau keluar. Sampai apa yang terjadi? Maka matanya ditusuk dengan api, dengan besi. Ini besi itu dipanaskan lalu ditusukkan matanya sampai buta dan pada akhirnya dia meninggal dunia.
maka awwalu syahidatin fil Islam. Maka orang yang pertama syahid dalam Islam. Jadi kalau yang pertama kali orang yang masuk Islam siapa? Perempuan. Siapa? Siti Khadijah. Kemudian orang yang pertama kali mati syahid siapa? Perempuan juga. Sumayyah bin Yasir. Binti Yasir, bukan bin Yasir, tapi Sumayyah binti Yasir. Coba bayangkan. Itu tak tanggung-tanggung berarti begitu besar peran seorang perempuan di sekitar Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang kelima, coba lihat. Itu namanya Ummu Salamah. Ini titik-titik yang menegangkan. Pada tahun 8 Hijriah ada perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Jadi ketika Rasulullah itu mau masuk ke Mekah, itu dihadang oleh orang kafir, tidak boleh masuk ke Mekah. Di antara perjanjiannya di Hudaybiyah itu Rasulullah itu kembali lagi tidak boleh masuk ke Mekah. Nah, banyak sahabat-sahabat ini yang punya semangat tinggi ini tidak menerima dengan perjanjian itu, merasa dilemahkan, merasa direndahkan. Di antaranya yang merasa kurang pas dengan perjanjian itu adalah Umar bin Khattab. Nah, setelah Rasulullah itu setuju dengan perjanjian orang Quraisy Mekah itu, Rasulullah itu harus pulang, baru tahun depannya boleh kembali. Apa yang terjadi? Maka pada waktu sahabat itu banyak yang hatinya itu tidak rela, bukan tidak patuh pada Rasul, bukan tidak iman pada Rasul, bukan tidak patuh, tapi saking semangatnya untuk datang ke Mekah dan merasa hatinya itu tidak mau direndahkan, sampai rasanya itu bagaimana? Singkat cerita, Rasulullah itu sudah menerima perjanjian itu dan Rasulullah itu menggagalkan melaksanakan ibadah haji. Rasulullah memerintahkan bahwa badana, yakni binatang yang akan dijadikan dam itu disuruh sembelih dan suruh mencukur rambut. Rasulullah merintahkan sahabat, tidak didengarkan, tidak diikutin. Merintah lagi, tidak didengarkan. Sampai ketiga kalinya nggak dipatuhi, Rasulullah itu marah dan masuk ke tempat perkemahannya. Lalu pada waktu yang menemani namanya siapa? Ummu Salamah. Apa setelah itu Rasulullah menyatakan halakal muslimun, halakal muslimun, halakal muslimun. Umat Islam itu celaka. Ummu Salamah terkejut. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menyatakan begitu? Ya bagaimana nabinya merintah tidak ditaati? Loh kenapa? Saya nyuruh untuk supaya menyembelih binatang ternaknya, tapi dia tidak melaksanakan. Saya nyuruh potong rambut, dia tidak melaksanakan. Apa katanya Ummu Salamah? Wahai Rasulullah, apakah kamu menghendaki demikian? Menghendaki umatmu celaka? Rasulullah itu coba katanya. Mereka itu bukan tidak taat pada engkau wahai Rasul, tapi mereka itu saking semangatnya mau ke Mekah. Sudah, engkau enggak usah cerita-cerita. Kamu, sampian, kalau bahasa kita, ya kalau bahasa sopannya lupa saya. Karena anta kalau orang Arabnya bilang, engkau wahai Rasulullah, sampean keluar, terus panggil tukang sembelihnya, sembelih badanah engkau. Sembelih. Setelah itu kamu panggil, sampean panggil, engkau panggil tukang cukurnya. Apa yang terjadi? Rasulullah datang mengikuti saran daripada istrinya Ummu Salamah. Badanahnya itu disembelih hadian. Kemudian setelah itu manggil tukang cukurnya cukur. Apa yang terjadi? Lalu sahabat semuanya mengikuti, nyembelih binatang ternak yang dibawa. Kemudian dia semuanya potong rambut saking semangatnya dan saking masih ingin ke Mekah, sampai sama lain kayak mau bunuh gitu. Gitu ya. Setelah ngeliat Rasulullah, coba bayangkan. Coba di situ. Andaikan tidak ada Ummu Salamah yang memberikan saran kalau bahasa saya, artinya musyawarah ya, memberikan ide, apa yang terjadi? Itu titik yang penting. Seakan-akan sahabat itu tidak taat, seakan-akan. Tapi sebenarnya bukan tidak taat, tapi karena semangatnya. Coba bayangkan. Berarti apa itu? Peran perempuan sangat besar. Ummu Salamah itu dalam rangka menyelamatkan umat Islam, dalam rangka perjuangan Islam. Kemudian yang terakhir, nggak usah berlama-lama, yaitu siapa? Sayyidah Aisyah
radhiyallahu anha, yang sekarang lagi nyanyiannya lagi viral. Di situ Siti Aisyah itu adalah seorang perempuan yang cantik sekali. Yang cantik sekali. Digambarkan kecantikannya Siti Aisyah ini, pipinya itu merah, itu tidak usah pakai sido, nggak usah pakai lipstik. Sampai Rasulullah manggilnya apa? Humairah, wahai perempuan yang pipinya kemerah-merahan. Itu saking cantiknya Siti Aisyah. Dan nomor 2, Siti Aisyah ini orang yang sangat lembut, romantis dengan Rasul. Maka diceritakan, kata Siti Aisyah, Rasulullah tidak pernah mandi bareng dengan istri-istrinya yang lain kecuali dengan Siti Aisyah. Coba bayangkan, romantis enggak kira-kira itu kan? Romantis sekali Siti Aisyah itu, coba bayangkan. Nah, Siti Aisyah itu menceritakan, Rasulullah itu kalau sholat itu di mana? Di tempat tidurnya Siti Aisyah. Itu diriwayatkan di Imam Bukhari Muslim, digambarkan begini. Ketika Rasulullah itu sholat malam, Rasulullah itu berdiri, Siti Aisyah tidur di depannya. Ketika mau sujud, dipegang, baru kakinya itu tarik gitu, baru sujud. Coba bayangkan. Jadi Siti Aisyah itu Rasulullah sholat, Siti Aisyah di depannya. Kurang bagaimana kira-kira itu? Nah, itu wanita yang sangat hebat. Coba bayangkan. Di dalam kitab-kitab ulumul hadis itu, Siti Aisyah meriwayatkan hadis 2210 hadis. Coba bayangkan. 2210 hadis. Yang hadis ini yang banyak adalah masalah keluarga dan apa yang dilakukan Rasulullah di dalam rumahnya. Artinya dan juga masalah-masalah perempuan. Artinya begini, andaikan Siti Aisyah ini tidak meriwayatkan itu, maka banyak hal-hal yang berkenaan dengan keluarga yang kita tidak tahu hukumnya. Coba bayangkan. Di antaranya, coba Rasulullah Siti Aisyah itu bercerita begini. Umpamanya sahabat bertanya pada Rasulullah, pada Siti Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana tentang ibadah Rasulullah? Apa kata Siti Aisyah, kamu jangan tanya kebaikannya ibadahnya Nabi Muhammad, nggak bisa dibayangkan. Coba bayangkan, dia kalau sholat malam berdiri lama sampai kakinya bengkak. Sampai kakinya bengkak. Coba dibayangkan. Saking baiknya, dua. Tentang sholatnya yang baik. Andaikan dia itu tidak diwajibkan Siti Aisyah, kan tidak tahu bagaimana caranya. Nah, lalu sampai ditanyakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau ini sholat sampai bengkak? Padahal dosa-dosamu yang lalu sudah diampuni. Dan dosa-dosa yang akan datang diampuni kalau itu berbuat salah. Walaupun kenyataannya engkau tidak akan pernah berbuat salah karena sudah dijaga oleh Allah. Apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakura? Apa tidak pantas kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, coba bayangkan. Jadi banyak. Nah, satu ketika Siti Aisyah cerita lagi apa? Satu ketika Rasulullah itu katanya itu dia kondisi junub sampai setelah azan subuh pada bulan Ramadan. Coba. Ini hadis ini melahirkan apa hukum? Bahwa orang kalau tidur dengan istrinya sampai dia itu tidak sempat mandi sampai subuh, sah nggak puasanya? Sah. Dari mana kita tahunya? Dari Siti Aisyah. Terus masalah haid, siapa yang menjelaskan panjang lebar? Siti Aisyah. Karena Rasulullah cerita pada Siti Aisyah belum menceritakan pada perempuan-perempuan sahabat. Masa Rasulullah mau menyampaikan perempuan? Kan sungkan gitu ya. Seorang nabi bagaimana menjelaskan secara detail? Sulit kan? Nah, Rasulullah bercerita pada istrinya, Siti Aisyah. Siti Aisyah kan istrinya. Lalu Siti Aisyah yang menjelaskan kepada yang lain. Coba bayangkan. Jadi punya peran sangat besar tentang hadis, tentang perilaku Nabi Muhammad. Bagaimana dia itu perilakunya dengan keluarganya dan apa yang hukum-hukum yang berkenaan dengan perempuan. Maka itu sangat besar dalam perjuangan menegakkan ajaran Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad.
Jadi kita melihat berarti apa peran dari Siti Aisyah yang paling besar itu adalah menyampaikan ajaran Nabi Muhammad, hukum-hukum yang berkenaan dengan keluarga dan perempuan. Lengkaplah. Kalau Siti Khadijah orang yang pertama menemani perjuangan, kalau Asma binti Abi Bakar adalah orang yang membantu perjuangan ketika hijrah. Kemudian melihat Saibah binti Ka'ab itu adalah yang menyelamatkan ketika di titik yang genting pada perang Uhud. Kemudian Ummu Salamah di titik yang genting ketika perjanjian Hudaybiyah. Maka Siti Aisyah itu orang yang dapat menyelamatkan hukum-hukum Islam yang berkenaan dengan keluarga. Inilah mungkin pidato saya pada pagi ini berkenaan dengan kemarin tanggal 21 yaitu Hari Kartini. Saya ingin menyampaikan bahwa perempuan itu sangat besar perannya dalam perjuangan Nabi Muhammad, ya otomatis dalam perjuangan Islam. Walaupun saya baca banyak sejarah-sejarah yang ditulis dalam versi NU bahwa Kartini adalah seorang santri putri dan banyak foto-foto ketika dia itu nyantri yang pakai jilbab. Dan kalau versi yang disebarkan oleh mereka itu beliau ini adalah wanita muslimah yang mempunyai keimanan yang mantap. Itulah mungkin yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.